Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Eva Naula Zahra, NIM 400142194 dari Rombel A. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 1, materi konsep mol dan stokiometri. Di praktikum ini saya akan melakukan dua percobaan, yaitu pertama menyetarakan reaksi kimia dan kedua menghitung reaktan, produk, dan zat sisa dari suatu reaksi. Kedua percobaan ini saya akan melakukan melalui Virtual Lab Pet Simulation. Yuk langsung aja kita ke praktikum. Oke, yang pertama kita membuka dulu diktat praktikumnya. Di sini kita mengunjungi situs simulasi pet pada link yang telah diberikan. Nah, dari sini kita memilih bagian intro. Nah, kemudian memilih menu tools yang ini karena menurut saya itu bisa memudahkan saya dalam menetarakan. Selanjutnya kita akan membuat amonia. Oke, selanjutnya kita akan menambah 1 molekul N2 dan 3 molekul H2. Selanjutnya akan menghasilkan produk 2NH3 biar setara. Nah, setara kan? Oke, lanjut. Yang kedua, membuat separate water atau menguraikan air. Di sini kita masukkan 2 molekul H2O yang diuraikan menjadi 2 molekul H2 dan 1 molekul O2. Nah, akhirnya setara kan? Selanjutnya, kalau metana atau pembakaran metana. Di sini kita menambahkan 1 molekul CH4 dan 2 molekul O2 yang akan menghasilkan produk 1 molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Akhirnya setara. Oke. Nah, selanjutnya bagian 2 kita akan melakukan game. Di sini ada 3 level yang berbeda. Kita akan memulai dengan level pertama dulu. Jadi di sini ada sebuah reaksi seperti ini. Jadi kita misal coba dulu menambahkan 1 molekul C, terus molekul 1S, 2 molekul S. Terus kita lihat apakah setara? Ya, setara. Ya, betul. Selanjutnya kita akan menyetarakan reaksi ini. Di sini kita coba dulu deh satu produk CH3OH itu gimana penyetaraannya. Kita lihat di sini ada 1 molekul C, 3 molekul H, 1 molekul O, dan 1 molekul H yang berarti ada 4 molekul H. Terus kita pindah ke reaktan. Kita coba dulu di sini tambah 1 CH2O dan 1 H2. Setelah kita hitung, di sini kan ada 1 molekul C, 4 molekul H, 1 molekul O, dan 1 molekul H. Ternyata sudah sama-sama setara. Coba kita cek. Ini ternyata sama-sama setara. Selanjutnya kita akan melakukan penyetaraan pada reaksi-reaksi ini sebanyak 5 kali penyetaraan. Nah, hal ini juga berlaku kedua level berikutnya yaitu sama-sama melakukan penyetaraan sebanyak 5 kali penyetaraan. Selanjutnya ke level 2. Di sini kan ada persamaan seperti ini. Kita coba dulu tambah 1 molekul SO2. Di sini terlihat di produknya ada 1 molekul S, maka yang di produknya harus ada 1 S juga. Kita tambah. Kalau udah, ternyata di produknya ada O2. Jadi yang kanan kita harus tambahin 2 biar sama-sama molekulnya ada 2. Nah, dari produknya terus jadi 4 molekul H, otomatis kita tambahin koefisien 2 di produk H. Berarti kan sama-sama setara. Yeay. Selanjutnya kita akan melakukan penyetaraan pada reaksi ini sebanyak 5 kali.
Selanjutnya ke level 3. Di sini sama-sama menyetarakan suatu reaksi, cuman lebih kompleks aja antar reaktan maupun produknya. Di sini juga sama melakukan penyetaraan sebanyak 5 kali. Percobaan yang kedua yaitu menghitung reaktan produk dan zat sisa. Pertama kita klik dulu link padnya. Nah, di sini kita memilih bagian sandwich dulu. Jadi di sini kita akan membuat produk sandwich. Menurut persamaan reaksinya, kalau membuat satu produk sandwich itu membutuhkan 2 potong roti dan 1 potong keju. Karena kita menggunakan bahan cheese-nya dulu ya. Nah, dari praktikum ini tuh disuruh untuk mencoba memasukkan 8 potong roti dan 8 potong keju di bagian reaktan. Mbah. Nah, dari sini terlihat menghasilkan 4 produk roti lapis atau sandwich, namun menyisakan 4 potong keju. Nah, kan kalau buat satu produk roti itu membutuhkan 2 potong roti dan 1 potong keju, sehingga kalau pengen membuat 3 produk roti lapis atau sandwich tadi tanpa menyisakan, berarti memerlukan 6 potong roti dan 3 potong keju. Nah, sama kan? Oke, selanjutnya bagian meat and cheese, di mana kita membuat satu produk sandwich menggunakan 2 potong roti, 1 potong daging, dan 1 potong keju. Nah, di sini membuat sandwich dengan memasukkan masing-masing 5 potong roti, 5 potong daging, dan 5 potong keju. Sehingga menghasilkan 2 produk sandwich namun menyisakan 1 potong roti dan 3 potong daging dan 3 potong keju. Selanjutnya mencoba memasukkan masing-masing 8 potong roti, 8 potong daging, dan 8 potong keju. Sehingga menghasilkan 4 produk sandwich namun menyisakan 4 potong daging dan 4 potong keju. Nah, sehingga kalau kita mau membuat 3 produk roti lapis atau sandwich tanpa sisa itu memerlukan 6 potong roti, 2 potong daging, dan 3 potong keju. Kok bisa seperti itu? Ya, kita tinggal mengkalikannya aja. Kan kalau butuh 3 berarti kita kali aja 3 dikali 2 potong roti, 3 dikali 1 potong daging, dan 3 kali 1 potong keju. Bagian yang kedua yaitu molekul. Di sini kita akan membuat air, terus membuat amonia dan pembakaran metana. Kalau pertama kita membuat air dulu. Di sini menurut reaksinya adalah 2H2 plus 1O2 itu menghasilkan 2H2O. Jadi kita coba dulu di sini. Karena ini koefisiennya 2, kita tambah dulu 2. Selanjutnya yang di molekul O itu cuma butuh 1. Nah, ini sama kan 2 molekul H2.
Selanjutnya membuat amonia. Menurut reaksinya di sini ada 1N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Jadi kita tambahin dulu di sini 1N2 terus 3 koefisien di H2 sehingga menghasilkan 2NH3. Yang terakhir, pembakaran metana. Di sini menurut reaksinya ada 1CH4 plus 2O2 menghasilkan 1CO2 tambah 2H2O. Jadi kita tinggal masukkan aja gitu. Selanjutnya kita bermain game. Di sini sama ada 3 level berbeda. Kita mainin dulu level satunya. Di sini kita menyetarakan persamaan suatu reaksi seperti ini. Yang di sini kan ada 1N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Pertama-tama menambahkan satu koefisien N2 di molekul N2-nya. Ada 1. Terus di sini kan 3H2 yang diminta. Berarti kita tulis juga 3H2 yang menghasilkan 2 produk NH3 dan menyisakan 2 produk N2. Yeay, setara. Next. Selanjutnya di sini 1P4 plus 6Cl2 menghasilkan produk 4PCl3. Di sini kan ditulis 1P4 ya, kita tambahin 1 di sini. Terus ini yang diminta 6Cl2, kita tulis saja 6Cl2. Kok tulis maksudnya itu ditambah 6 di situ. Terus menghasilkan 4 produk PCl3 dengan menyisakan 1O2. Akhirnya setara. Selanjutnya kita melakukan penyetaraan ini sampai gamenya selesai ya. Baik itu level 1, 2, maupun 3. Nah, itu tadi kedua percobaan yang telah saya lakukan. Yang pertama, penyetaraan reaksi kimia. Yang kedua, menghitung reaktan, produk, dan zat sisa. Nah, di dalam percobaan tersebut terdapat sebuah game. Gamenya cukup mudah, namun karena ini sebuah permainan, jadi kesalahan itu tetap terjadi. Namun, tidak apa-apa, yang penting kita itu paham tentang konsep molnya, reaksi kimianya, dan stoikiometrinya. Kemudian persamaan reaksi digunakan untuk menyatakan suatu reaksi kimia. Dalam suatu reaksi kimia itu terdapat reaktan dan produk, bahkan ada zat sisa. Reaktan adalah zat-zat yang akan direaksikan atau yang berada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan produk adalah zat-zat hasil reaksi yang tempatnya ada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan zat-zat hasil sisa itu adalah zat-zat yang tidak terkena reaksi atau tidak terjadi reaksi. Itu zat-zat hasil reaksi tersebut bisa terjadi karena adanya kelebihan atau kekurangan pada jumlah molekul reaktan. Jadi misalnya kalau kelebihan berarti kan dia nggak punya pasangan kan. Kalau nggak punya pasangan berarti dia nggak bisa ikut
menjadi suatu reaksi dan malah menjadi zat sisa. Sedangkan kalau misal kekurangan berarti molekul-molekulnya itu nggak bisa membuat suatu produk, alhasil hanya bisa membentuk zat sisa, begitu. Nah, lalu mengapa harus melakukan penyetaraan suatu reaksi? Karena menurut hukum dasar perhitungan kimia, yaitu tentang hukum kekalahan massa, bahwa jumlah zat reaktan itu sama dengan jumlah zat produk, jadi harus setara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.